Menyaksikan NTV Prime, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Sirot. Iya, sebelum kita ke Mas Sirot, kita akan lihat situasi terakhir di Magelang. Kita lihat apakah para menteri masih menjalani parade senja di sana. Ya, ini seperti yang tadi dinyatakan oleh tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura bahwa saat ini hujan deras di Magelang, tapi para menteri Kabinet Merah Putih tetap berada di bawah guyuran hujan deras untuk menyaksikan penurunan bendera merah putih dalam parade senja. Ya, pemirsa bisa kita saksikan hujannya cukup deras, tetapi Presiden Prabowo tetap menjalani, tetap berada di dalam mobil untuk menjalani dan memeriksa pasukan. Kami masih berusaha mendapatkan audio dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, ini adalah para taruna Akademi Militer Magelang yang juga mengikuti upacara penurunan bendera. Ya, mungkin kita sambil berbincang dengan Mas Sirot. Mas Sirot mungkin bisa melihat layar monitor. Ini saat ini Pak Prabowo masih melakukan inspeksi pasukan dan upacara parade senja. Tapi kalau kita menyambung tadi sebelum break azan maghrib, pembekalan ini memang sudah direncanakan Pak Prabowo sejak mencalonkan diri sebagai capres atau seperti apa, Mas Sirot? Wah, saya nggak tahu kalau detailnya, tapi memang dapat informasi dari salah satu kepala badan lah ya. Sebulan yang lalu memang proses pemanggilan menteri itu persis seperti yang diceritakan sekarang. Tidak ada faktor kejutannya gitu ya. Iya. Terus juga akan ada retreat di Hambalang, sebagaimana kami ini ikutan eksekutif course manajemen leadership gitu ya di Kemenhan Unhan. Mereka di Hambalang materinya jauh lebih berat gitu kalau saya perhatikan, lebih strategik, lebih global, dan juga ini kan semacam Diksarmil lah ya, pelatihan atau pendidikan dasar militer. Iya. Nah, hanya mungkin konsepnya memang lebih di customize lagi mungkin untuk Bapak Ibu yang terhormat ini gitu. Oke, baik. Mas Sirot ditahan dulu sebentar, kita sama-sama saksikan penurunan Sang Merah Putih. Maka Sangada!
Andika Bayangkari. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara parade senja dan penurunan bendera telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan defile. Laporan selesai. Kerjakan. Kerjakan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Tahan! Tegak senjata! Tahan! Upacara parade senja dan penurunan sang merah putih selesai. Dilanjutkan defile. Inspektur Upacara berkenan menuju mimbar kehormatan. Lepas! Sangur! Up! Upacara parade selesai. Masing-masing komandan pasukan sesuaikan dengan rencana. Kerjakan!
balik kanan, gerak. Maju! Jalan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya, pemirsa, yang baru saja kita saksikan adalah upacara penurunan bendera dan juga parade senja, dan tadi kita saksikan juga baru sedang dimulai drum band dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Jadi memang para taruna yang saat ini berada di sana cukup beruntung karena bisa melihat dan menyaksikan para menteri, kabinet baru dan juga presiden yang baru saja terpilih, Prabowo Subianto dan kabinet Merah Putih. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Sirot tadi terpotong. Mas Sirot, silahkan mungkin dilanjutkan tadi. Apa kira-kira analisa atau kesan-kesan yang Anda dapatkan dari pembekalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap menteri-menteri di kabinet Merah Putih? Iya, Pak Prabowo itu pernah bicara begini ya, Mbak. Jadi, good general, he talk about tactics and strategies. Great general, he talk about logistics. And brilliant general, he talk about human development. Nah, dari kita-kita saja nih yang bagian dari tim ses, ada teman-teman yang di eselon 1, 2 yang dianggap cukup mumpuni lah ya, calon-calon yang mau naik gitu, ada 8 cohort termasuk orang-orang partai gitu, itu dikumpulkan agar Pak Prabowo lebih banyak mendapatkan lingkungan atau circle yang memang itu satu visi dengan beliau gitu. Yeah. Apalagi ini tim kerjanya beliau, yang mana kita banyak melihat ada kritik ya, oh ini besar sekali kabinetnya sampai 100-an gitu ya, terus hampir semua kelompok diajak gitu ya. Itu kalau PDIP dengan Nasdem masuk itu kan lebih besar lagi mungkin ya, artinya lebih terfragmentasi lagi, lebih banyak lagi gitu. Tapi di sisi lain beliau mengubah struktur komando ya, jadi ada manajemen strategik gitu ya, terus juga menempatkan orang-orang, artinya ada leadership approach, dan terakhir ini semacam ada fine tuning ya. Jadi menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi yang sama dengan para pembantunya gitu. Bahkan beliau tadi Mbak Prita sudah sebutkan memberikan teladan yang baik gitu ya. Mereka kan bangun jam 4 nih. Iya. Saya juga pernah nih ikutan ada semacam pendidikan militer ini jam 3 malah. Terus kalau jalan tuh sholat harus di musola yang jaraknya 700 meter tuh curam sekitar 30-40 derajat gitu ya. Iya. Itu pagi kaki itu lumayan lemas gitu. Nah mungkin menteri-menteri ini atau pejabat-pejabat publik, kepala badan, wamen ini tidak sampai se ekstrim itu. Tapi saya pikir mereka pasti ada sisi dalam hati mereka itu lelah gitu ya. Mungkin sebagian juga ada dongkol mungkin dalam hati. Itu tapi harus ditahan ya, mentalitasnya harus benar-benar diseragamkan ya, dikuatkan, diikhlaskan, dan menumbuhkan sifat loyal. Nah, loyal ini begini, berbaik sangka pada perintah pimpinan, dengan kondisi kita yang tidak ideal, kita coba menuruti gitu perintah itu. Baik. Demi Merah Putih tadi gitu.
Baik. Begitu saya kira Mbak yang akan dilakukan Pak Prabowo ya. Iya, menumbuhkan sikap loyal ya terhadap apapun kondisi yang dihadapi, termasuk mungkin kalau kita mencari makna filosofisnya adalah bagaimana menghadapi tantangan global nanti di dunia. Saya geser dulu ke Mas Agung. Mas Agung, apa analisa Anda terhadap strategi Presiden Prabowo untuk mengajak Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer? Audionya belum terdengar, Mas Agung. Baju saya sudah berwarna hijau Mbak Tasya, walaupun saya nggak bisa pakai baju loreng-loreng, saya sudah pakai baju warna hijau, minimal saya sudah berusaha mendekati itu. Artinya ada pesan kuat ke publik bahwa ya Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa kabinet beliau siap tempur untuk menghadapi beragam masalah dan kompleksitasnya. Dengan arahan ya dari pembekalan, kemudian pelantikan, sekarang masuk ke camp militer di Tidar Magelang, saya kira ini pesan positif yang harus kita apresiasi. Tinggal nanti berikutnya apakah ini bisa menular sampai birokrasinya seperti itu. Kenapa kemudian saya endorse setelah menteri dan wakil menteri mendapat leadership camp di Tidar Magelang, saya berharap ini dilanjutkan ke semua kementerian. Oh, jadi Anda berharapnya menteri juga menjalankan retret-retret semacam ini ke jajaran di bawahnya begitu ya, Mas Agung? Iya, karena ujung tombak kita birokrasinya. Iya. Jadi saya berharap semua kodam di seluruh Indonesia itu menerima semua kementerian untuk di-retreat. Misalkan kodam di Bukit Barisan, kodam di Cendrawasih, kementerian di Cendrawasih misalkan kementerian daerah tertinggal di sana retreatnya. Kemudian kementerian Pan RB di Bukit Barisan. Jadi ini menular ke semuanya karena ujung tombaknya birokrasi Mbak Tasya. Mengapa harus di kodam, Mas Agung? Menurut Anda mengapa tidak bisa dilakukan di tempat lain? Bebas sebenarnya, intinya seperti di Tidar Magelang lah, intinya itu. Ya, jadi ini menular, bisa menjadi istilahnya punya ownership terhadap kabinet lah. Intinya itu, karena selama ini kan itu terpisah seakan-akan tanggung jawab presiden karena dia punya hak prerogatif. Nah, sekarang ini semuanya terlibat, semuanya melibatkan diri. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, ini penting secara internal ya untuk memastikan sinergi, koordinasi, sinkronisasi yang menjadi misi besar Pak Prabowo, karena ada beberapa kementerian yang baru, beberapa kementerian yang dipecah, itu terjadi di camp ini. Apalagi ini hujan-hujan kan, luar biasa. Saya jadi teringat bukunya ini ya, Heroic Leadership punyanya Chris Lowney. Jadi Pak Prabowo ingin menjelaskan bahwa kita butuh heroisme untuk menjalankan republik ini, memastikan setiap kompleksitas masalah itu bisa selesai, dan itu dibutuhkan kepemimpinan yang tidak biasa Mbak Tasya. Harus keluar dari kotak, harus bisa berani menghadirkan inovasi supaya supaya kita nggak begini-begini terus. Ada kekhawatiran kita kan terjebak ya sebagai negara middle come in trap. Nah, kita butuh pemimpin-pemimpin heroik sebagaimana para founding fathers kita ya, keluar dari bayang-bayang masalah, kemudian memberikan solusi, menghasilkan inovasi terus-menerus seperti itu. Nah, harapan saya bootcamp ini tiap tahun karena reshuffle kan akan terjadi, Mbak. Ya, jadi kalau tadi untuk birokrasinya. Jadi bukan satu kali saja, tetapi kalau nanti kemudian ada pergantian menteri, harusnya diselenggarakan lagi begitu ya, Mas Agung? Ya, tiap tahun harus ada supaya refresh lagi memori mereka. Gue harus disiplin, gue harus punya etos kerja yang tinggi supaya hasil kerjanya berkualitas. Baik. Gitu. Seperti itu dulu Mbak. Oke, baik. Saya geser lagi ke Prita. Prita tadi sudah sempat disebut oleh Mas Agung, kan penguatan antar kementerian sudah dilakukan, kita menyaksikan bagaimana di Hambalang, kemudian di Magelang saat ini. Tapi ada tantangan lain yang mungkin dihadapi, yaitu ketika menteri-menteri baru ini akan masuk dan memimpin struktur birokrasi. Apakah kemudian pembekalan untuk menghadapi dan menyatukan birokrasi itu juga nanti akan dilakukan oleh para menteri-menteri di jajarannya? Saya belum bisa menyampaikan hal tersebut, Tasya. Nanti pastinya ada waktu untuk disampaikan hal tersebut. Namun saya mau sampaikan bahwa alam ini ikut mendukung proses pembentukan kepemimpinan dan juga semangat fighting dari Kabinet Merah Putih. Karena tadi kita lihat bersama bagaimana para menteri jajaran Kabinet Merah Putih ini tetap berdiri di tengah guyuran hujan, dan saat ini saya berada di Magelang ini dalam kondisi yang dingin sebenarnya. Jadi ini tentunya menimbulkan sebuah rasa, membangkitkan sebuah rasa patriotisme untuk kemudian kita membela bangsa dan negara. Karena tadi pagi jelas-jelas pesan dari Presiden Prabowo adalah kalian jangan setia kepada Prabowo Subianto, tapi setialah kepada bangsa dan negara. Itu yang
akan terasa secara emosional terbangun ya ketika kemudian kita sama-sama menghormat kepada bendera merah putih di tengah guyuran hujan. Iya. Pastinya itu menimbulkan sebuah kesan, sebuah pesan di hati dari para menteri kita. Oke, Prita, kalau untuk agenda malam hari ini akan seperti apa acara yang akan dijalani oleh Kabinet Merah Putih? Jadi ini acaranya beragam, termasuk juga banyak acara-acara untuk membangun keguyupan. Jadi setelah ini nanti para menteri akan kembali untuk makan malam bersama. Makan malamnya ini akan lebih formal, akan menggunakan sebuah jas PSL begitu ya. Jadi ini akan lebih formal, bentuknya seperti apa kami juga belum tahu. Namun yang paling menarik adalah ketika di sini makan pagi dan makan siang, ada sebuah ritual yang sangat menarik dan ternyata itu menyenangkan bagi para menteri. Karena apa? Kami melihat para menteri ini bertepuk tangan, yaitu dengan cara kita di sini para menteri ketika mulai makan dibunyikan lonceng, lonceng yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lonceng pertama artinya bersiap untuk makan, lonceng kedua selamat makan, kemudian seluruh menteri ikut makan bersama, dan setelah itu kemudian lonceng berikutnya adalah selesai makan. Ini lagi-lagi sebuah gambaran bagaimana membangun satu kebersamaan, dan di dalam proses makan itu ada yang mengobrol tapi tidak ada yang kemudian mondar-mandir begitu ya, jalan-jalan tidak ada, seluruhnya duduk diam, makan, ngobrol, disiplin. Ini tentunya satu pesan yang akan internalize ya di dalam kehidupan, di dalam diri para menteri di Kabinet Merah Putih ini, ketika sebuah pesan, ketika sebuah contoh leadership tidak hanya disampaikan lewat kata-kata saja, tapi melalui sebuah proses untuk kinestetik ya, sebuah proses pengalaman. Karena kalau kita tahu ketika kita menancapkan sebuah pesan, experience pengalaman adalah penyampaian pesan yang paling kuat. Oke, kalau di Hambalang kemarin kita menyaksikan bagaimana daftar pematerinya cukup terkenal, penulis-penulis buku, kemudian pakar-pakar. Kalau di Magelang ini pematerinya akan seperti apa? Prita, mungkin bisa dikasih bocoran sedikit siapa yang akan memberikan pembekalan? Yang memberikan pembekalan di sini lebih dalam, bukan dari orang luar, tapi lebih kepada di dalam sistem pemerintahan sendiri. Contohnya adalah mengenai korupsi. Korupsi yang memberikan materi adalah dari KPK, PPATK, BPKP, dan BPK. Kemudian juga ada dari kejaksaan dan juga kepolisian yang memberikan materi. Jadi ini lagi-lagi sebuah pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar saya benar-benar tidak main-main begitu dengan pemberantasan korupsi. Kalau kita melihat konteks pemberantasan korupsi, ini ada yang penindakan dan kemudian pencegahan dari hulu ke hilir. Ini adalah bagian dari hulu, begitu. Bagaimana pencegahan ini dilakukan? Tentunya dengan menyampaikan bahwa saya tidak main-main begitu dengan korupsi. Itu disampaikan oleh pemimpin tertinggi Pak Prabowo Subianto. Semoga ini menjadi satu pesan untuk kemudian mencegah begitu ya tindakan korupsi yang bisa dilakukan. Dan kemudian juga yang paling penting juga tadi adalah bagaimana para jajaran Kabinet Merah Putih ini diberikan satu pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara. Agar jangan sampai kemudian terjadi maladministrasi yang kemudian akan berujung kepada kasus korupsi. Baik, Presiden Prabowo tampaknya sudah siap sekali untuk mempersenjatai para menterinya menghadapi tantangan-tantangan